Tidaklah susah dalam memunculkan tunas baru pada umbi katasetum, asalkan teman-teman bisa melakukan dengan benar. Halo para pengikut channel Ida Ujang Nuserina, khusus di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas bagaimana cara yang cepat dan tepat dalam melakukan pemecahan tunas pada umbi yang sudah dorman pada anggrek katasetum. Karena banyak sekali requestan teman-teman yang agak sedikit kesulitan dalam memunculkan tunas baru pada saat anggrek katasetum itu mengalami fase dorman. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifin tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat update terbaru. Pada kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, kita harus memikirkan dengan baik media tanam apa yang paling cocok untuk anggrek katasetum. Banyak sekali pertimbangan yang harus kita perhatikan, karena apalagi musuh dari semua jenis tanaman itu adalah jamur dan serangga, sehingga kita harus benar-benar melakukan riset ataupun media tanam yang paling cocok dan paling tahan untuk dalam melakukan pemeliharaan anggrek katasetum itu sendiri. Untuk kita sendiri, sekarang untuk semua anggrek jenis katasetum kita udah melakukan penanaman tipe model tempel pada media tanam. Nah, jadi dia tidak dilakukan dengan posisi uh, menggunakan pot yang seperti biasa, karena untuk saat ini karena cuaca tidak menentu, pengendalian hama dan jamur itu sangat susah untuk dikendalikan, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan media tempel seperti yang ada di video kali ini. Nah, untuk medianya apa aja? Jadi kita ada 3 jenis media tanam. Yang pertama kita menggunakan pakis tempel. Lalu saya juga menggunakan batang kayu kopi. Ini biasanya salah satu media favorit saya dalam melakukan pemecahan tunas pada anggrek katasetum. Lalu saya juga menggunakan kulit pinus sebagai media tanam. Jadi ada 3 jenis media tanam yang saya gunakan. Teman-teman sering dong melihat banyak sekali tutorial para pecinta anggrek yang terkhususnya di benua Eropa maupun Amerika yang bagaimana kondisi katasetum pada saat dorma, mereka tidak melakukan penanaman sama sekali, bahkan penyiraman. Nah, untuk kiblat yang seperti itu, kita tidak bisa melakukan atau meniru 100%. Karena mengapa? Di daerah sana kan untuk iklim atau cuaca mereka juga berbeda. Sehingga apabila melakukan penanaman, kadang tunas yang bakal tumbuh itu agak sedikit lebih lama. Nah, jadi teman-teman, untuk daerah iklim tropis seperti kita ini, itu tidak masalah teman-teman tetap melakukan penanaman menggunakan media tanam maupun media tempel yang seperti saya lakukan ini. Nah, jadi teman-teman, untuk katasetum yang ada di perkebunan kita itu hanya di bawah naungan paranet 65%, lalu kondisi tanaman itu ditempel di media tanam, dan kita tetap melakukan penyiraman intensif setiap hari 1 kali sehari saja. Jadi teman-teman juga harus perhatikan, karena tidak semuanya kita bisa melakukan penerapan metode yang banyak dilakukan oleh pecinta anggrek dari luar, karena memang dari cuaca ataupun iklim itu sangatlah berbeda, sehingga kita juga harus menemukan komposisi terbaik dalam melakukan penerapan media tanam agar melakukan pecah tunas itu lebih cepat.
Nah, dari 3 jenis media tanam yang kita rekomendasikan dalam metode tempel seperti ini, kita lebih banyak merujuk kepada kayu kopi. Saya nggak tahu persis bagaimana pengaruh secara alamiah dari mereka ini, cuman dari hampir 90% menggunakan media tanam kopi itu pecah tunas maupun perangsangan akar itu lebih cepat bila dibandingkan dengan media tanam eee, pakis maupun pinus secara langsung. Dan banyak juga kejadiannya yang seperti teman-teman lihat di video, itu padahal akarnya udah tumbuh, saya hanya migrasi atau berpindah media tanam, akar pun sampai saat ini itu tidak melakukan pergerakan atau berjalan dengan baik. Maupun juga dengan media tanam kulit pinus. Nah, padahal pada kayu kopi itu sendiri saya hanya cuma merekatkan saja. Nah, seperti ini juga, ini dari media kulit pinus, akar sedikit agak lambat bila dibandingkan dengan menggunakan eh, kayu kopi yang saya terapkan. Padahal teman-teman tahu sendiri, migrasi atau perpindahan eh, anggrek katasetum menggunakan kayu kopi ini rata-rata baru 2 hingga 3 minggu saja dan hasilnya sudah mulai menampakkan calon pecah tunas yang selama ini jadi momok teman-teman karena susah sekali untuk mendapatkan pemecahan tunas baru pada posisi umbi yang sedang dorman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri, saya lebih eh, merekomendasikan media tanam kayu kopi ini karena akarnya untuk dataran rendah dia lebih cocok dan pertumbuhan akar baru itu lebih sangat produktif bila dibandingkan dengan eh, menggunakan papan pakis maupun pinus. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk pergerakan akar media pinus kayu kopi ini dia lebih cocok dan lebih cepat beradaptasi terhadap anggrek katasetum yang saya lakukan dengan metode tempel seperti ini. Sehingga ini salah satu rekomendasi kita bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam memecahkan tunas pada anggrek katasetum yang ada di rumah teman-teman. Nah, setelah akar sudah tumbuh dengan baik dan tunas sudah tumbuh dengan sempurna, teman-teman bisa juga berkreasi atau migrasi kembali apabila akar sudah jalan dengan penempelan ke media tanam lain karena luas penampang dari kayu kopi kan sangat kecil sehingga kesempatan perkembangan akar itu sangat terbatas. Jadi ketika akar sudah penuh, akar-akar muda, saya biasa migrasi ke eh, pakis maupun kulit pinus. Jadi saya lebih interest atau berminat ke pakis karena media tanam pakis itu rongganya sedikit banyak sehingga sirkulasi udara yang berperan sebagai media tanam ini tetap melakukan atau produktif dalam merangsang pertumbuhan akar-akar baru. Nah, kenapa saya memilih media tempel seperti ini? Teman-teman juga banyak menanyakan ke saya. Nah, jadi pada saat untuk treatment seperti ini lebih gampang sekali karena kita bisa melihat secara detail baik di media tanam maupun di pohon itu sendiri dalam pengendalian hama maupun jamur secara spesifik. Nah, jadi pengendalian hama, balik lagi ke pengendalian hama itu lebih gampang kita lakukan. Jadi untuk semua detail itu bisa kita cek secara fisiknya langsung. Sehingga apabila ada terjadi kelainan maupun uh, gangguan dari virus dan jamur, kita lebih mudah dalam mengendalikan anggrek-anggrek katasetum ini. Nah, jadi teman-teman, ini salah satu rekomendasi saya dalam menanam anggrek katasetum sehingga lebih memudahkan teman-teman ke arah perawatan selanjutnya. Nah, jadi teman-teman untuk kayu saya ulangin lagi, untuk kayu kopi ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang
agak sedikit kesulitan dalam melakukan pemecahan tunas. Jadi teman-teman tetap memelihara seperti anggrek pada umumnya yang hanya ditempel, lalu kita tetap melakukan penyiraman sehari satu kali. Lalu untuk pemberian nutrisi pertumbuhan itu tidak masalah, karena untuk proses seperti ini dia bakal lebih cepat pecah tunas. Lalu ketika akar sudah mulai nampak banyak di media tanam kopi, teman-teman bisa berkreasi ataupun migrasi ke media tanam sambung atau selanjutnya, baik itu di papan pakis maupun ke kulit pinus pada metode tanam tempel yang seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang masih mengalami kegagalan pecah tunas pada saat anggrek katasetumnya dorman, teman-teman bisa meniru dengan metode yang seperti ini. Jadi, teman-teman juga bisa menerapkan juga pola yang seperti saya lakukan di bawah naungan Paranet dengan kapasitas penyerapan cahaya 65%. Jadi teman-teman bisa membeli Paranet itu di toko-toko pertanian, lalu menggunakan metode tempel, lalu penyiraman intensif sehari sekali, lalu tetap melakukan proses pemupukan, pemberian pupuk penyuburan ataupun untuk pertumbuhan agar lebih mempercepat pecahnya tunas lebih optimal. Lalu dengan sirkulasi udara yang baik dari lingkungan itu juga bakal mensupport pertumbuhan yang lebih optimal, dan teman-teman juga diharapkan menghasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap berbagai kondisi cuaca seperti saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifin tombol loncengnya agar kalian tetap dapat update terbaru.